warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada seluruh orang yang bisa dengar atau nonton video ini. Hari ini kita akan membahas tentang materi interpersonal skill, yang mana materi ini masuk ke dalam sub dari kecakapan interpersonal. Tujuan pembelajaran khusus mengapa kita harus mempelajari interpersonal skill adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri, serta menggunakannya untuk mencapai tujuan kita. Mengenali latar belakang pencapaian tujuan, merancang rencana pengembangan diri, menyadari pentingnya memahami sikap pribadi dan sifat diri, mengenali prasangka diri yang menjauhkan pemahaman dan penghargaan kepada orang lain. Nah, kita masuk aja yang pertama, yaitu definisi keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal didefinisikan sebagai keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Bagaimana kita mampu untuk membangun hubungan yang harmonis dan dengan memahami dan merespon manusia atau orang lain merupakan bagian dari keterampilan interpersonal itu sendiri. Untuk membangun hubungan dengan orang lain, terlebih dahulu kita harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenali diri sendiri. Kemudian baru keterampilan dalam mengenal orang lain. Keterampilan untuk mengekspresikan diri secara jelas, bagaimana merespon, bagaimana menyampaikan pesan dan maksud, dan bagaimana negosiasi dan menyelesaikan konflik, serta bagaimana berperan dalam tim dan banyak lagi yang lain. Nah, sekarang mengapa sih kita perlu adanya keterampilan interpersonal? Dalam hidup keseharian hampir tidak mungkin manusia tidak berhubungan dengan orang lain. Sudah merupakan hukum alam kayaknya nih, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia harus hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam skema hidup bersama ini, muncul kebutuhan untuk memahami kebutuhan manusia lain. Maka timbullah yang namanya komunikasi antar manusia. Ketika berkomunikasi, ada banyak yang harus kita kuasai dan mengerti banyak, antara lain nih. Ada bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita mengenal memahami orang lain, bagaimana kita mengekspresikan diri kita, bagaimana kita menegaskan kebutuhan kita, bagaimana kita memberikan dan menerima masukan, bagaimana kita mendengarkan pembicaraan kepada orang lain, bagaimana kita mempengaruhi orang lain, bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan orang lain, bagaimana menjadi anggota sebuah tim, kelompok, atau grup, bagaimana melakukan negosiasi, bagaimana menyelesaikan konflik, dan banyak bagaimana yang lainnya. Kemampuan tersebut di atas yang saya jabarkan tadi sangat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan diri kita terhadap orang lain dan bagaimana orang lain mempersepsikan diri kita. Jika memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi, hal pertama yang kita rasakan adalah kuatnya rasa percaya diri. Jadi kalau kita punya sifat interpersonal yang sangat tinggi, jadi kita sangat punya kuat sekali rasa percaya diri kita untuk ketemu dengan orang lain. Untuk kemudian kita akan dihargai orang lain. Dan pada akhirnya kita akan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke seberapa tinggi tingkat kemampuan interpersonal kita. Berikut adalah sebuah alat ukur yang saya jabarkan. Silakan teman-teman semua bisa minta tolong kepada orang lain atau teman terdekatnya untuk mengukur tingkat keterampilan, tingkat interpersonal teman-teman semua. Nah, cara alat ukurnya ini adalah mungkin ada 4 faktor yang harus 4 nilai yang akan diberikan, yaitu adalah baik, cukup, baik sekali, ataupun buruk. Nah, faktor yang pertama adalah memahami orang lain. Silakan teman-temannya tanyakan kepada teman-temannya bagaimana saya tentang memahami orang lain. Ada di sini ada 4 pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah saya mendengarkan dengan penuh pernyataan untuk memahami pemikiran orang. Bagaimana menurut orang lain terhadap tema atau sub atau pernyataan yang saya bilang ini. Kedua, saya memperhatikan bahasa tubuh orang lain untuk memahami mereka dengan baik. Untuk menghindari kesalahpahaman, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperjelaskan apa yang dikatakan pembicara. Selanjutnya, saya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Terakhir, saya menafsirkan alasan yang mendorong orang-orang untuk kenal melakukan suatu tindakan. Silakan
berikan pernyataan ini kepada teman yang terdekatnya. Silakan kasih nilai baik, cukup, baik sekali, ataupun buruk. Nanti persepsi kita dengan persepsi orang akan berbeda-beda. Nah, itu akan menggambarkan secara garis besar orang menilai kita seperti apa. Kemudian selanjutnya saya punya ilustrasi tentang bagaimana sebuah persepsi. Ahmad, seorang sarjana akuntansi yang baru lulus dari sebuah perguruan tinggi negeri ternama dengan predikat sangat memuaskan, dan baru 2 bulan memulai karirnya sebagai auditor pada sebuah instansi pemerintah. Dengan idealisme dan semangat pengabdian, Ahmad diangkat menjadi pejabat fungsional auditor atau setingkat dengan ketua tim. Pada penugasan pertama, Ahmad ditugaskan melakukan audit operasional pada kantor perwakilan, dibantu 3 orang anggota, tim dengan komposisi 2 orang Arjun senior dan 1 orang Arjun junior. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien ataupun ekonomis. Ahmad mendiskusikan permasalahan tersebut bersama tim, diskusi atas kondisi, sebab akibat, dan rekomendasi berjalan sangat ketat. Bahkan mengarah kepada perpecahan tim karena setiap orang punya pendapat sendiri. Atas sebab utama terjadinya kondisi ketidakefisienan, Ahmad sangat kecewa dengan jalannya diskusi tim. Dalam benaknya muncul pertanyaan, kenapa setiap orang bersikukuh dengan pendapatnya? Kenapa setiap orang dalam tim tidak bisa melihat permasalahan yang ada? Bahkan kenapa tim tidak bangga dengan penyelesaian yang ada? Dan Ahmad pun mulai berpikir bahwa lingkungan kerja yang ada tidak sesuai dengan dirinya. Ini adalah gambaran umum yang terjadi di dunia pekerjaan, di mana apa yang kita maksud belum tentu diambil bagus oleh orang yang kita ajak lawan bicara, ataupun yang kita kerjakan dengan baik belum tentu direspon baik oleh orang lain. Dan selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu kesadaran diri. Kita tahu bahwa kesadaran diri penting. Memahami diri bukan hanya salah satu syarat agar kita sukses, tetapi juga merupakan syarat agar kita dapat bekerja bersama orang lain secara efektif. Sudah terbukti bahwa seorang pemimpin yang sukses adalah seorang menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Mereka mengoptimalkan kekuatan diri dan menggunakan kerjasama tim untuk menutup kelemahan dirinya. Untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, perlu kita ketahui adanya yang disebut dengan motivasi, kebutuhan, gaya kerja, kemampuan, dan batasan kemampuan orang lain yang bekerja sama dengan kita. Kesadaran diri atau pengetahuan diri adalah langkah awal kita dapat bekerja dengan efektif. Ingat quote pertama, yang menentukan kualitas hidup bukanlah seberapa banyaknya pengalaman, tetapi seberapa banyaknya kesadaran akan apa yang kita alami. Untuk manfaat kesadaran diri ini sangat banyak, antara lain yaitu memahami diri kita dalam berhubungan dengan orang lain, mengembangkan dan mengimplementasikan kemampuan diri, menetapkan pilihan hidup dan karir yang akan dicapai, mengembangkan hubungan kerjasama dengan orang lain, memahami nilai diversity, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kemampuan serta peran kita pada organisasi, lingkungan, dan keluarga. Oke, selanjutnya quote yang kedua adalah ada 3 hal yang sangat keras. Ingat nih, ada 3 hal yang sangat keras, yaitu besi, berlian, dan memahami diri sendiri. Dan hal yang penting untuk kita dapat memahami diri kita adalah dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri, perilaku diri, pola pikir, dan prinsip diri. Keempat hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan kesempatan merupakan sub-sub. Keempatnya merupakan sub-sub sistem interpersonal skill yang sangat mempengaruhi, tetapi janganlah kita bingung ya, seperti mana ya yang lebih dulu ayam atau telur, itu jangan dipikirkan seperti itu. Nah, dari kemampuan ini, dari kesadaran diri, ada poin-poin pokok yang membuat kesadaran diri ini terbangun dengan sangat bagusnya.
Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan diri kita. Seorang anak Adam dianggap kuat apabila ia mampu menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupannya dan keluar sebagai juara. Banyak cara digunakan oleh setiap orang untuk dapat keluar sebagai pemenang. Tetapi kita tidak akan membahas orang-orang yang menggunakan cara negatif untuk menjadi menang dalam hidupnya. Untuk dapat melampaui setiap tantangan dan ujian hidup, Sang Pencipta telah memberikan 4 anugerah, yaitu kemampuan, akal, emosi, fisik, dan spiritual kepada kita. Sangat jarang ditemui seseorang yang memiliki keseimbangan kemampuan pada keempat anugerah itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari dan memahami kekuatan dan kelemahan akal, emosi, fisik, dan spiritual yang kita miliki untuk kemudian kita kembangkan. Sebagai makhluk sosial dan spiritual, maka alangkah baiknya bila kita dapat meningkatkan keempat anugerah itu secara seimbang. Itu yang pertama, yaitu bagaimana caranya kita memaksimalkan 4 panca indera atau anugerah yang telah diberikan Tuhan secara seimbang kepada kita. Yang kedua adalah perilaku. Perilaku adalah cara kita menunjukkan diri. Bagi kebanyakan orang, perilaku adalah sesuatu yang sangat-sangat susah untuk diubah. Bahkan ada yang meyakini bahwa perilaku seseorang tidak bisa diubah. Karena perilaku adalah sesuatu yang terbentuk selama usianya. Yang dimaksud dengan sesuatu adalah bagaimana saya jelaskan seperti berikut ini. Sesuatu yang tidak bisa berubah itu adalah sesuatu adalah teman tetapmu. Sesuatu itu adalah apa yang membuat kita melakukan sesuatu hal yang kemudian kita ulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan pada akhirnya menjadi perilaku kita. Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu hal yang berulang, yaitu emosi, motivasi, dan pola pikir. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke emosi dulu. Jadi ada subbab dari perilaku, yang disebut dengan perilaku tadi, ada subbabnya yang namanya emosi. Emosi adalah reaksi perasaan manusia atas bagaimana situasi yang dihadapinya. Dapat berupa takut, senang, sedih, marah, dan sayang. Kemampuan mengelola emosi atau kecerdasan emosional sangat dibutuhkan dalam hubungan dengan auditan maupun rekan sekerja. Jadi menendam pertentangan emosi dengan atasan, rekan, dan bawahan, atau tidak mampu menyalurkan perasaan, tidak senang secara positif, sulit mengungkapkan perasaan secara jujur, tidak mampu mengendalikan emosi yang marah, tidak mampu membina hubungan emosi secara sehat dan jangka panjang, itu salah satu termasuk kategori emosi. Yang kedua, yang menunjang perilaku adalah motivasi. Motivasi berasal dari dua kata yang berbeda, motif dan action. Motif itu alasan, action itu adalah tindakan nyata. Dengan demikian, mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu akan bergerak, mengambil tindakan dan kerja nyata untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Jadi motivasi ini adalah faktor yang bisa mendorong kita memutuskan untuk melakukan sebuah pilihan. Itulah sebuahnya motivasi. Selanjutnya mungkin ada pola pikir. Ini yang ketiga, bukan masuk dalam perilaku lagi, tapi ini pola pikir. Pola pikir adalah dari 5 unsur yang menunjang kepercayaan diri tadi. Yang pertama adalah pola pikir. Yang ketiga adalah pola pikir. Pola pikir adalah cara otak kita memproses bagaimana informasi yang diterima, bagaimana kita menganalisa informasi dan membuat sebuah keputusan tentang bagaimana menggunakan dan mengaplikasikan informasi tersebut. Sebuah pola pikir terbentuk oleh pengalaman hidup dan lingkungan seseorang. Seseorang anak pada awalnya berani memegang nyala lilin karena belum memiliki pengalaman.
Tetapi saat kedua kalinya, tangan sang anak akan berusaha menjauh dari api lilin, karena telah tahu panasnya api lilin seperti apa. Untuk itu, penting bagi kita untuk berusaha memahami bahwa pola pikir setiap orang berbeda-beda, sehingga mempersepsinya juga berbeda-beda atas sebuah informasi. Pemahaman akan membantu kita dalam menentukan cara menyampaikan sebuah informasi dan menganalisis setiap keputusan yang diambil seseorang atas sebuah informasi tersebut. Setelah itu, dan sebuah pola pikir akan menciptakan prasangka diri dan persepsi diri, yang selanjutnya sangat mempengaruhi pola tindak dan pola interaksi sosial. Apa itu persepsi? Persepsi adalah sebuah proses seseorang menerima informasi serta memberikan arti atas informasi yang diterimanya. Disebut proses karena pada saat kita menerima sebuah informasi atau menghadapi sebuah situasi, maka kita menggunakan indera kita untuk menerima dan menyampaikan informasi ataupun situasi tersebut kepada otak. Selanjutnya, otak akan mencoba mencari arti yang telah tersimpan pada memorinya. Itulah disebut dengan persepsi. Yang selanjutnya ada kita sebut dengan pola tindak. Pola tindak itu tindakan yang kita lakukan dalam sebuah kondisi atau bagaimana respon kita atas sebuah kejadian atau orang atau pemikiran, perasaan. Contohnya nih, bila seseorang melakukan sesuatu terhadap kita, apakah kita marah atau diam? Nah, itu adalah pola tindak. Jadi pola tindak itu adalah kita mau marah atau tidak. Selanjutnya ada namanya pola berinteraksi. Ini bagaimana kita mengomunikasikan ide, pendapat, dan perasaan kepada orang lain. Contohnya, apakah kita nyaman bekerja dengan orang banyak, tim, atau lebih nyaman bekerja sendiri? Menyadari bagaimana kita berbicara dan bekerja bersama orang lain dapat membantu kita dalam memahami apa pilihan kita dalam bekerja dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ada yang namanya subbab yang ketiga namanya nilai diri. Nilai diri ini sesuatu yang dipegang teguh oleh seseorang dan ditetapkan sebagai sebuah prinsip hidup karena diyakini dapat membantu dalam kehidupannya. Itulah kenapa kita menyebutnya nilai atau prinsip atau keyakinan. Nilai adalah sebuah produk dari pengalaman-pengalaman kita terdahulu. Sebuah nilai sangat penting bagi seseorang karena sebuah nilai dapat membawa kesuksesan seseorang. Begitu pula karena sebuah nilai, seseorang bisa hancur karenanya. Quote-nya, kita akan menjadi seperti apa yang kita yakini. Itu menurut Norman Vincent Peale. Jika kita berpikir lelah, maka kita merasa lelah. Jika kita berpikir kita tidak berani, maka keberanian itu tidak akan pernah muncul. Itu disebut dengan nilai diri. Jadi kita, apa yang kita pikirkan. Yang terakhir adalah pengungkapan diri. Hal berikut yang menjadi kunci peningkatan kesadaran diri adalah mengungkapkan diri. Mengungkapkan informasi dan persepsi kita dengan jelas kepada orang lain akan membantu dalam memeriksa nilai atau keyakinan diri. Meneguhnya konsep diri dan memilah informasi yang kita terima. Pengungkapan diri yang jelas akan membantu orang lain dalam menjalin hubungan dengan kita. Oke, selanjutnya kita punya komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah prinsip komunikasi interpersonal tersebut. Apa sih prinsip komunikasi interpersonal? Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi sendiri dapat berlangsung dalam format bahasa verbal atau bahasa nonverbal, yang mana bahasa verbal dan nonverbal ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi interpersonal yang efektif. Interpersonal yang efektif itu seperti apa? Harus adanya keterbukaan, empati, saling mendukung, hubungan yang positif, kesetaraan, dan kepercayaan. Nomor 3, persepsi dalam komunikasi interpersonal. Persepsi adanya persepsi orang lain.
Melihat persepsi diri sendiri sangat penting. Bagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tetapi kita berhubungan dengan sesama, persepsi orang lain juga tidak boleh diabaikan. Jadi, kita boleh melihat persepsi diri kita seperti apa, tapi jangan pernah abaikan persepsi orang lain terhadap diri kita seperti apa. Persepsi orang lain adalah bagaimana orang lain mempersepsikan keadaan individu tersebut sesuai dengan perilaku atau kesan-kesan yang diperlihatkan oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Semakin positif gambaran orang lain terhadap individu tersebut, maka komunikasi yang dilakukan akan semakin efektif. Oke, yang terakhir adalah cara mengatasi persepsi negatif. Berikut ini sebuah cara sederhana dari Dr. Ibrahim Elfinki, pakar Neuro-Linguistic Program, yang akan membantu kita mengatasi persepsi negatif ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain. Sebelum bertindak, kita harus memikirkan seperti ini. Sebelum bertindak, saya melakukan hal berikut. Lihat situasi dari sudut pandang kita maksudnya. Jadi kita mesti lihat situasi dulu dari sudut pandang kita. Apakah situasi ini adalah situasi yang formal dan sebagainya. Kemudian lihat dari sudut pandang orang lain, berusaha memahami perilakunya. Mungkin kalau kita merasa kita benar, coba kita menjadi orang lain dulu. Bagaimana terhadap persepsi orang lain terhadap perilaku kita, atau baik atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah lihat dari sudut pandang netral, tidak memihak dan jangan mencampur adukan emosi pribadi. Ini adalah salah satu contoh yang diterapkan oleh Ibu Dr. Ibrahim Elfinki, Bapak Dr. Ibrahim Elfinki, di mana kalau kita sedang kita teradu mulut atau dalam keadaan yang tidak baik atau akan menuju pertengkaran, kita bisa mencoba 3 hal seperti ini. Pertama, lihat situasi dari sudut pandang kita, kemudian lihat dari sudut pandang orang lain, dan lihat dari sudut pandang netral. Jadi kita akan berusaha dari 3 sudut pandang sehingga kita mengetahui siapa yang sebenarnya salah dan apa yang harus diperbaiki. Metode ini dimaksudkan untuk membantu kita berpikir terlebih dahulu sebelum menilai dan menyertakan emosi. Kita akan melihat suatu masalah dari 3 sudut pandang berbeda, dan ini membuat kita menjadi lebih empati sehingga dapat mengatasi persepsi negatif. Untuk dapat melakukan metode ini dengan efektif, maka kita harus memiliki kemampuan mendengar. Ingat, kuncinya adalah mendengar atau dengarkanlah. Mungkin untuk bisa memahami kita perlu mendengarkan, tidak sekedar mendengarkan, namun mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal ini akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya lagi atau video berikutnya lagi. Jadi video ini cukup panjang, sampai sini dulu. Nanti akan ditambahkan dengan video berikutnya. Jika ada pertanyaan, komen, dan saran, silakan di kolom komentar ataupun kepada mahasiswa yang ikut dalam program perkuliahan online ini. Silakan komen di grup perkuliahan kita. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.